Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada masing-masing di rumah. Salam. Kiranya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita sekalian, sehingga kita tetap sehat dan segar hari ini dalam menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing. Walaupun saya tahu bahwa merupakan sebuah pergumulan bagi kita ketika satu kebiasaan baik yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita dan iman kita, bahwa kita selalu merindukan untuk bersekutu bersama-sama menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tetapi karena sesuatu hal terkait dengan kondisi yang sedang kita alami sekarang, maka mau tidak mau kita harus mengambil pilihan ini, bahwa hari ini kita akan melakukan ibadah kita masing-masing setiap rumah tangga di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, sekaitan dengan kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari Injil Yohanes pada pasal 10 ayat 10b. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut: Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian itu pembacaan firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah setiap yang mendengarkan, merenungkan firman itu serta melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Yesus dalam konteks ia menyebutkan dirinya sebagai gembala bagi domba-dombanya. Dan sebagai gembala yang baik, ia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada domba-dombanya. Ia mengorbankan dirinya sebagai upaya untuk mencari domba-domba yang hilang dan menuntun domba-domba ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan kemudian menggiring mereka ke dalam kandang sebagai satu kawanan, serta menjaganya, melindunginya dari kawanan pencuri dan binatang buas yang dapat membinasakan mereka. Alkitab mencatat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah di atas segala Allah. Sementara manusia yang disebut domba-domba terhilang dari Allah karena dosa sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Nah, kondisi inilah yang membuat Bapa tidak tega melihat umat yang ia ciptakan bagai domba yang tak tergembala, yang tersesat dan masing-masing mencari jalannya sendiri, sebagaimana yang disebut dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Yesus Kristus datang mengorbankan dirinya melalui karya salib demi menyelamatkan domba-domba itu, mengangkat mereka dari dosa dan kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Jadi korbannya adalah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah, atas dasar apakah Yesus melakukan pengorbanan yang sedemikian spektakuler itu?
Apakah supaya ia menjadi populer dan dikenal di dunia ini? Jawabannya adalah tidak. Lantas dasar apa ia melakukan pengorbanan itu? Allah memberikan jawabannya, dan kita akan melihat dua hal yang mendasari pengorbanan yang Yesus buat, yang menjadikan kita hidup, yang memberikan kehidupan kekal atau keselamatan bagi kita. Hal yang pertama ialah bahwa pengorbanan Yesus dibangun di atas dasar kasih. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sangat jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah agape, yang menunjuk pada kasih Allah, kasih yang tulus, kasih tanpa pamrih, tanpa syarat, tidak ada motivasi yang terselubung, atau dengan kata lain, tidak ada udang di balik batu. Dan inilah ketulusan pengorbanan Kristus. Pengorbanan yang semata-mata merujuk kepada kepentingan manusia, saya dan Bapak Ibu, yaitu memberikan hidup bagi manusia. Nah, dasar seperti inilah yang harus menjadi teladan bagi kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita sebut sebagai pengorbanan kita kepada Tuhan dan sesama. Baik kita selaku orang percaya kepada Yesus Kristus. Hal berkorban adalah suatu hal yang biasa dalam kehidupan kita. Tetapi hendaknya kasih dan ketulusan menjadi dasar yang kokoh untuk segala sesuatu yang kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Berdiam di rumah dan tidak kemana-mana untuk beberapa waktu ke depan ini, termasuk tidak bisa ke gereja seperti biasanya, adalah sebuah pengorbanan dari kita, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi mengapa kita memilih untuk taat dan mematuhi himbauan dari pemerintah kita, dari ketua sinode kita? Jawabannya adalah karena kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang patuh dan taat, bahkan siap berkorban sebagai wujud kasih dan iman kita kepada Tuhan, serta kepedulian kita kepada sesama kita. Jadi bukan karena kita takut terhadap virus, atau bukan karena kita kurang beriman kepada kuasa Tuhan, melainkan karena kasihlah dan kepedulian kita kepada sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saya, iman itu adalah urusan pribadi kita masing-masing. Iman itu adalah bagian kehidupan setiap orang. Dan hanya orang itulah dan Tuhan yang mengetahui seperti apa iman yang ada di dalam dirinya. Baik itu bentuknya atau jenisnya, bobot bebetnya iman kita kepada Tuhan, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tidak perlu orang tahu tentang bagaimana iman itu, iman kita kepada Tuhan. Tetapi buah dari iman itulah melalui perbuatan kasih dan ketaatan, kepedulian kita yang menjadi hak sesama kita dan menjadi kewajiban kita untuk membagikannya kepada mereka. Oleh karena itu, marilah kita menikmati dan menggumuli iman kita secara pribadi dengan Tuhan kita. Tetapi kita berkewajiban untuk dapat membiarkan sesama kita
memetik dan menikmati buah iman dari diri kita. Itu yang pertama. Hal yang kedua, yang mendasari pengorbanan Kristus yang sedemikian besar itu, yang berdampak kepada kehidupan dan keselamatan kita, ialah pengorbanannya dibangun di atas dasar mewujudkan visi Bapa. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus sejak berada di dunia ini, semuanya diarahkan pada sasaran yang jelas, yaitu visi Bapa, supaya tidak ada manusia yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, sebagaimana di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Pembacaan kita tadi dalam pasal 10 ayat 10 bagian B mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus Kristus datang dan berkorban bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk mewujudkan visi kekekalan Allah, yaitu keselamatan bagi dunia ini. Pengorbanannya untuk kemuliaan Bapanya. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kiranya segala yang kita buat, yang kita sebut pengorbanan kita, semuanya didasarkan pada pencapaian visi yang benar dari Allah, yaitu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita memilih untuk mematuhi himbauan pemerintah terkait dengan social distancing, berarti kita mendukung pemerintah sebagai wakil atau hamba Allah di dunia ini, sebagaimana yang ditulis di dalam Roma 13 ayat 2 dan 4. Dalam visinya, yakni pemulihan, atau dalam visi pemerintah kita, yakni pemulihan dari COVID-19, virus corona yang telah mewabah dan menjadi pandemi global sekarang ini. Sebab itu, saudara-saudaraku, mari berdoa bagi bangsa tercinta ini. Doakan pemulihan bangsa ini. Doakan pemerintah kita dalam mengambil kebijakan dan tindakan yang tepat. Doakan tenaga medis kita yang tengah berjuang bertaruh nyawa dalam melawan virus corona, merawat para pasien yang terinfeksi, secara khusus Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sebagai tenaga medis dari jemaat Dirgantara. Semoga mereka dilindungi selalu oleh kuasa darah Yesus Kristus, darah yang memberikan kehidupan bagi kita. Dan akhirnya, kekasih Tuhan, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, selaku tenaga medis dari jemaat dan seluruh jemaat Tuhan, semoga Tuhan melindungi kita semua, meluputkan kita dari bencana ini. Tetap kuat dalam iman, setia berdoa, dan tetap yakin bahwa segala jerih lelah kita, perjuangan kita, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Dan kiranya semuanya itu menjadi pengorbanan yang berdampak baik bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sesama kita, dan kehidupan bagi lingkungan kita secara umum. Dan sebab itu, dasarilah semua itu di atas kasih dan ketulusan kepada Tuhan dan sesama, dan demi terwujudnya kemuliaan Tuhan dan pemulihan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Amin.